Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Octavia dengan NIM 1910711018 dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai 1945 yang dikarang oleh Dr. Sutomo. Buku ini menjelaskan bagaimana sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya, mulai dari penjajah Belanda, Jepang, hingga sampai pada puncak kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah VOC gulung tikar pada tahun 1799, semua kegiatannya, terutama kegiatan perdagangan, diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sejak itu, usahanya ditekankan pada eksploitasi ekonomi yang dibarengi penetrasi politik. Sampai dengan tahun 1830, pemerintah masih mencoba-coba jenis eksploitasi mana yang sesuai dan banyak menghasilkan keuntungan. Diperkenalkan pula sistem administrasi dan birokrasi guna menunjang pemasukan melalui sistem sewa tanah. Akan tetapi, usaha-usaha ini mengalami kegagalan dan keuangan pemerintah habis untuk membiayai perang di Ponegoro dan perang kemerdekaan Belgia. Untuk mengumpulkan kembali pundi-pundi keuangan Belanda, maka pada tahun 1830, pemerintah melaksanakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Dengan mengintensifkan sistem tradisional yang terdapat dalam ikatan feudal. Dengan era ini, pemerintah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus mengeluarkan modal yang berarti. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah pertengahan abad ke-19 mendorong pemerintah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Perluasan kepentingan ekonomi harus dibarengi dengan tambahan tenaga, administrasi pemerintahan, militer, dan lain-lain. Sistem tanam paksa ini sangat merugikan rakyat dikarenakan hasil dari tanam paksa ini harus diserahkan kepada Belanda. Pada tahun 1870, 40 tahun setelah pelaksanaan tanam paksa, Belanda menerima keuntungan sebesar 823 juta gulden. Keuntungan ini digunakan untuk membangun perdagangan dan pelayarannya yang lumpuh, membangun industri yang macet, dan memperkaya pemilik pabrik. Slogan yang berbunyi memajukan pendidikan rakyat tidak berlaku dan hasilnya berbeda dengan kenyataan. Kemerosotan sosial ekonomi penduduk tidak dapat dibendung. Melihat keadaan ini, golongan liberal menentang kebijakan sistem tanam paksa ini agar diberhentikan pada tahun itu juga. Karena mendapat banyak ketidaksetujuan dari berbagai pihak, kemudian berlangsunglah politik kolonial Belanda, yaitu politik etis atau balas budi atau balas jasa. Lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional merupakan tanda dan dorongan lahirnya sejarah politik etis. Pada abad ke-19 ini juga, wanita juga ingin berkembang yang dikenal dengan kegiatan atau pergerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Ia menyerukan agar bangsa Indonesia diberi pendidikan, khususnya kepada wanita Indonesia, karena mereka yang memikul tugas suci. Kalau wanita mendapat pendidikan, maka kemajuan wanita hanya soal waktu saja. Sebenarnya buah pikiran Kartini ini untuk memajukan wanita Indonesia sudah ada di dalam kumpulan-kumpulan suratnya Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berisi kehidupan keluarga, adat istiadat, keterbelakangan wanita, cita-cita terhadap kebahagiaan bangsanya, dan sebagainya. Berkat perjuangan ini, akhirnya didirikanlah banyak sekolah khusus wanita di berbagai daerah. Di antaranya, pada tahun 1912 didirikan sekolah Kartini di Semarang atas dorongan Van Deventer. Di tempat lain didirikan di Malang, Jakarta, Madiun, Bogor, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah putri swasta didirikan di
dan didirikan di Kotama SD di Priangan, Wanita di Palembang, Darmorini di Blora, dan lain-lain. Pada abad ke-19 ini juga telah didirikan sekolah Belanda di Indonesia, diantaranya yaitu Sekolah Guru Kwekschool yang oleh pemerintah didirikan pertama kali pada tahun 1871. Di pihak lain, pemerintah juga mendirikan sekolah Zending yang didirikan di Jepara pada tahun 1852, Netherlands Zending Pujenijing di Pasundan, Utrecht Zending Penerijing di Irian Jaya, Halmahera, dan Guru yang didirikan pada tahun 1859, Netherlands Gevorderde de Zending Vereniging di Jawa Tengah. Ternyata bahwa birokrasi kolonial menuntut dipenuhinya aparatur kolonial yang setia dan lebih menekankan penambahan pegawai panggreh praja pada tahun 1893. Hofden School diganti dengan Osvia, Opleiding School for Inland Ambtenaren. Di Padang berdiri Sekolah Dasar Islam pada tahun 1912, sedangkan di Padang Panjang berdiri Diniyah School pada tahun 1915 dan Diniyah Putri pada tahun 1921. Kemudian, pada abad ke-20, sebagai akibat dari sistem politis yang di dalamnya terkandung usaha untuk mengemajukan pengajaran, maka pada dekade pertama abad ke-20, bagi anak-anak Indonesia yang masih mengalami hambatan dana kekurangan belajar, keadaan yang demikian ini menimbulkan keprihatinan Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk dapat menghimpun dana. Maka pada tahun 1906 sampai 1907 melakukan propaganda berkeliling Jawa. Rupanya ide yang baik dari Dr. Wahidin itu diterima dan dikembangkan oleh Sutomo, seorang mahasiswa Stovia dan dari sinilah awal perkembangannya menuju keharmonisan bagi tanah orang Jawa dan Madura. Akhirnya Sutomo dan rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Terbentuknya Budi Utomo ini merupakan tahap awal dimulainya pergerakan nasional bangsa Indonesia. Budi Utomo ini merupakan organisasi awal. Selain berdirinya Budi Utomo, kemudian berdiri juga organisasi awal lain seperti Syarikat Islam Indische Party. Syarikat Islam didirikan pada tahun 1912 oleh Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik di Kampung Laweyan, Solo, yang mempunyai banyak pekerja. Tujuan utama Syarikat Islam untuk mengembangkan perekonomian berkali-kali ditekankan oleh pemimpin Syarikat Islam terkemuka, yaitu Umar Said Cokro Aminoto. Ia adalah seorang orator yang cakap dan bijak, mampu memikat anggotanya. Dalam pidatonya pada rapat raksasa di Kebun Binatang Surabaya tanggal 26 Januari 1913, ia menegaskan bahwa tujuan Syarikat Islam adalah untuk menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia dan memperkuat ekonominya agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Usaha ini rupanya banyak mendapatkan perhatian dari kelompok wong cilik atau rakyat biasa, sehingga banyak yang bergabung ke dalam organisasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 tahun saja, SI sudah tumbuh menjadi organisasi raksasa. Karena itu pemerintah Hindia Belanda harus mencermati jejak SI yang dianggap membahayakan itu, karena ia mampu memobilisasi massa. Pada tahun 1914, anggota SI berjumlah 4.421 orang. Keistimewaan dari Indische Party adalah usianya yang pendek, tetapi anggaran dalam dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh De Westdekker di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Ia merupakan organisasi campuran.
Orang Indo dan Bumi Putra. Dewas-Dekar ingin melanjutkan Indisdibon, organisasi campuran Eurasia dan Eropa yang didirikan pada tahun 1898. Industri Party merupakan organisasi politik yang kuat pada waktu itu. Setelah ia bekerja sama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian mereka dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Selain organisasi awal ini, juga berdiri organisasi yang berbasis agama, seperti Muhammadiyah, Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi. Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini bertumpu pada cita-cita agama. Sebagai aliran modernis Islam, organisasi ini ingin memperbaiki agama umat Islam Indonesia. Agama Islam sudah tidak utuh dan murni karena pemeluknya terkungkung dalam kebiasaan yang menyimpang dari asalnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Keadaan seperti ini tidak menumbuhkan simpati para pemeluknya. Lebih-lebih di kalangan muda sudah mendapatkan pendidikan barat, bahkan sebaliknya. Orang barat mengatakan bahwa agama dan umat Islam harus dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan agama Islam harus dibersihkan dari campuran yang bukan keislaman, seperti perbuatan musyrik, bid'ah, dan lain-lain. Berbeda dengan Budi Utomo, yang menekankan perjuangan sosiokultural, Muhammadiyah menekankan perjuangan sosial religius, artinya lebih berkaitan dengan agama. Selanjutnya, organisasi modernis Islam Gerakan Ahmadiyah Indonesia didirikan oleh Mirza Wah Ahmad Bait pada bulan September 1929. Organisasi ini mendasarkan pada Quran sebagai kitab suci yang menjadi sumber dan arah hidup terbaik umat Islam. Adanya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan manusia harus mengikuti contoh perbuatannya, dan mengakui adanya pembaharu atau mujaddid setelah Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad adalah salah satu seorang mujaddid. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan atau Jamiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para ulama pemegang teguh salah satu dari 4 mazhab berhaluan Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang bertujuan tidak saja mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi juga memperhatikan masalah sosial, ekonomi, dan sebagainya dalam rangka pengabdian kepada umat manusia. Pada awal abad ke-20 ini juga muncul organisasi sekuler, di antaranya Afdeling B, Partai Komunis Indonesia, dan Radikal Konsentrasi dan Gerakannya. Afdeling B mendapat pengaruh pekomunis dari Priangan, Jawa Barat yang melakukan kegiatannya pada bulan April 1915 sebagai penyalur aspirasi dan wadah kepercayaan lokal. Afdeling B bertujuan untuk menjalankan ketentuan agama Islam secara murni berdasarkan prinsip billahi fisabilil haq, yang berarti akan diperangi setiap orang yang menghalangi agama Islam. Sementara itu, pada bulan Januari 1919, gerakan yang dipimpin oleh Haji Ismail mendapat izin dari Syarikat Islam Pusat untuk menyebarkan organisasinya ke daerah Priangan. Pada umumnya, Afdeling B muncul sebagai akibat perubahan sosial yang menyebabkan kemerosotan ekonomi dan disintegrasi sosiokultural. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat memberi peluang besar bagi timbulnya gerakan ini. Partai Komunis mulai muncul di Indonesia pada tahun 1920 yang banyak mengajak anggota syarikat Islam untuk bergabung ke dalamnya. Namun organisasi ini bisa diberhentikan untuk berkembang di Indonesia.
Pada awal tahun 1900-an, juga muncul elit baru, diantaranya kelompok studi mahasiswa, Perhimpunan Indonesia, koperasi dan non-koperasi, taman siswa, dan perguruan lain. Kelompok Perhimpunan Mahasiswa Indonesia adalah pemuda Indonesia yang telah menamatkan studinya di Belanda maupun di Indo. Karena mereka tidak bisa melihat keadaan yang terus bertambah rumit, maka mereka mendirikan berbagai macam organisasi dan juga sekolah, diantaranya Partai Nasional Indonesia atau PNI dan sekolah taman siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat. Selain itu, koperasi dan non-koperasi juga didirikan untuk kepentingan ekonomi bangsa. Para pelajar dan mahasiswa yang dari beberapa organisasi mulai bergabung dalam satu wadah bersama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I yang didirikan pada tahun 1916 untuk merealisasikan semangat persatuan. Dalam wadah nasionalisme itu, mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda I pada bulan Mei tahun 1916. Mereka ingin mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan daerah dan ingin menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Manifestasi Persatuan Pemuda diwujudkan dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tanggal 26 sampai 29 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh 9 organisasi pemuda dan oleh sejumlah tokoh politik termasuk Soekarno, Sartono, dan Soenarjo. Kongres ini merupakan puncak integrasi ideologi nasional dan merupakan peristiwa nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kongres itu merupakan kongres terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Yang mana isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, juga banyak berdiri partai-partai politik, diantaranya Pertindo, PNI Baru, PPKI, Parindra, dan Gerindo. Pada tahun 1934, Pertindo, PNI Baru, dan PSII mendapat pukulan berat dari pemerintah. Organisasi itu dilarang melakukan kegiatan dan rapat-rapat partai. Surat kabar mereka yaitu Persatuan Indonesia dan Pikiran Rakyat dibredel. Bahkan suara umum milik PBI juga tidak luput dari pembredelan. Bahkan para tokoh nasionalis Indonesia juga banyak yang dibuang. Di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan masih banyak lagi. Mereka dibuang ke berbagai pelosok daerah di tanah air. Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional diperlukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan dan kooperatif yang tidak mendapatkan jalan, sedangkan gerakan kooperatif pun harus ada di bawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan Belanda. Karena itu rupanya ini masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan lewat Dewan Rakyat. Partai-partai politik masih ada kesempatan untuk melakukan aksi bersama sehingga muncullah dengan apa yang disebut dengan petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936. Keputusan penolakan petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Lebih-lebih kalau dilihat dari lamanya petisi itu menggantung sampai 2 tahun baru diberitahukan penolakan, yang sudah barang tentu sangat mengecewakan Barisan Nasional. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, Muhammad Husni Tamrin mencari jalan keluar dan ditempuh dengan melalui pembentukan organisasi baru, yaitu mendirikan GAPI, yang didirikan pada bulan Mei 1939. Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai. Untuk itu, semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk komisi Fishman.
Meskipun demikian, GAPI terus menempuh demi tercapainya Indonesia berparlemen. Dengan jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang menginginkan negara berdiri sendiri. Selain itu, pada masa ini juga didirikan pula organisasi dan persatuan lokal regional, baik pria maupun wanita, di antaranya Persatuan Minahasa, Serikat Ambon, Perserikatan Madura, Serikat Sumatera, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang menyerang Pearl Harbor, pusat pertahanan Amerika Serikat. Selama 6 bulan sejak jatuhnya Pearl Harbor itu, Jepang melakukan kegiatan ofensif. Sejak itu pula serangan diarahkan ke Indonesia untuk melumpuhkan pasukan Hindia Belanda. Pada bulan Januari 1942, terjadi pertempuran sertu di Laut Jawa yang membawa keunggulan pada Jepang. Dalam bulan yang sama, Ambon dan seluruh Maluku meskipun dipertahankan oleh 2.400 pasukan Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KONIA dan 1.000 pasukan Australia, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Pendaratan Jepang dimulai dari Indonesia bagian utara. Pada tanggal 12 Januari, Tarakan menyerah pada Jepang dan kemudian disusul oleh Balikpapan. Jepang mulai masuk Indonesia pada Maret 1942. Pada awal pendudukan Jepang di Indo untuk mengambil hati bangsa Indonesia, mula-mula pemerintah Jepang bersikap lunak dan memberi hati, tetapi akhirnya berlawan dengan kenyataan dan janji-janji manis itu dilupakan begitu saja. Penderitaan dan tekanan dari pemerintah Jepang dirasakan terlalu berat dan diharapkan agar penderitaan itu segera lenyap. Untuk merealisasikan kerjasama dengan bangsa Indonesia, Jepang mendirikan sebuah badan guna membantu peperangan. Badan ini diberi nama Gerakan 3A yang bersemboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia yang didirikan pada bulan April 1942. Kekalahan Jepang di berbagai macam pertempuran menyebabkan menipisnya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. Karena ini, Jepang harus mampu memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia. Sejak itu pula, pemerintah Jepang mulai mendekati para nasionalis terkemuka. Sebab tanpa adanya kerjasama dengan para nasionalis itu, kemenangan Perang Asia Timur Raya tidak akan menjadi kenyataan. Untuk menghadapi perang dari serangan sekutu, pada tanggal 20 Desember 1942, Saiko sisihkan memerintah kepada seluruh penduduk membantu perintah dengan tertib. Pada tahun 1943, untuk membantu Jepang melawan sekutu, Jepang membentuk organisasi militer maupun non-militer, di antaranya Putera, Kebodan, Sainendan, dan Peta. Salah satu bentuk represi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu pengurasan tenaga kerja dengan menciptakan Romusa sebagai tenaga kerja paksa. Hampir semua pemuda desa dijadikan Romusa untuk dipekerjakan membuat lapangan terbang, tempat pertahanan, jalan, gudang, dan lain-lain. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi mereka, orang Indo ini, banyak dikirim ke Burma, Thailand, dan Malaysia untuk keperluan yang sama, yaitu membuat tempat pertahanan dan memperlancar transportasi. Tenaga Romusa tidak terurus kehidupannya dan banyak yang kelaparan dan mati dari tanya. Kalau mereka sempat kembali ke desa, tinggal kulit yang membalut tulang saja. Dan sekurang-kurangnya banyak yang menderita gangguan jiwa. Ini berarti penjajahan Jepang di Indonesia lebih sangat parah daripada pendudukan Belanda di Indonesia. Jepang juga berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jika membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Karena Jepang kalah dalam Perang Dunia II, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia yang membuat kaum muda akhirnya membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, yang menyebabkan terjadinya perdebatan panjang antara kaum muda dan kaum tua yang terjadi pada tanggal 16 Agustus. Akhirnya
pada tanggal 17 Agustus 1945, maka proklamasi dilakukan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan kemudian naskah kemerdekaan Indonesia ini dibacakan di tempat itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam Jawa zaman Jepang atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.